Jadi ini adalah seperti yang dibilang di dalam 2 Korintus ya. 2 Korintus 12 ya kan? 2 Korintus 12 ayat 2 ya. Jadi di situ Rasul Paulus mencatat bahwa ada 3 tingkat ya. Ke tingkat ketiga dari surga ya. Kalau ada tingkat ketiga berarti ada tingkat kedua, ada tingkat ke surga gitu. Tingkat 1 gitu ya. Betul ya, ada 3 lapis ya. Ini juga sudah digenapi di dalam 2 Tawari ya kemarin itu kan. Jadi kita bisa memahami ini gambar ini. Ini adalah langit yang pertama, di mana bumi ada di sini, atmosfer ada di sini, burung-burung ada di sini. Terus yang ini ada angkasa, planet-planet galaksi baru, ini yang tingkat ketiga. Disinilah Rasul Paulus diangkat ke tingkat ketiga gitu ya, untuk melihat. Ini adalah gambaran sebenarnya. Ini adalah situasi keadaan yang ada di dunia roh yang diciptakan Tuhan itu. Oke, sekarang tema kita kan ini ya. Kemarin kita sudah baca juga bahwa pada waktu angkasa ini diciptakan, surga diciptakan, ditaruhlah para malaikat dulu ya diciptakan di sini kan. Kita udah tahu kemarin. Ada penghulu malaikat, ada Lucifer, Luciel, Gabriel, Mikael. Kemudian salah satu malaikat ini memberontak. Dia ingin menyamai yang maha tinggi gitu kan. Kemudian akhirnya dia diperangkap di dalam belenggu abadi di bumi. Nah itu semua dijelaskan di ayat-ayatnya ya. Jadi kita belajar sekarang alam maut itu adalah belenggu abadi. Alam maut ini adalah sebenarnya belenggu abadi. Ya, alam maut ini ya. Jadi alam maut ini alam maut, nomor 4 ini kan alam maut ya. Alam maut ini adalah belenggu abadi sifatnya. Belenggu abadi buat siapa? Buat iblis tadi yang memberontak. Buat Luciel tadi yang memberontak. Ya. Dia dibuang ke sini. Dibuang ke angkasa, ke alam maut. Gambar itu ya. Dibuang ke alam maut. Nah, gitu kan? Nah, jadi si Luciel ini tadi memberontak dibuang ke alam maut. Jadi alam maut ini sebenarnya belenggu. Belenggu kalau dibilang penjara. Siapa yang menempatkan dia dalam penjara? Allah itu sendiri. Artinya apa? Allah itu memang yang lebih berkuasa daripada dia. Sehingga dia ini nggak bisa keluar dari belenggu ini. Jadi kita harus punya pemahaman bahwa apapun bentuk kuasa-kuasa lain tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Allah. Karena buktinya penghulu malaikat aja penjara. Jadi tidak ada otoritas lagi sebenarnya dia. Tidak ada wibawa lagi. Jadi kalau ada keluarga kita yang mau ke dukun lah, mau kemana gitu, itu sia-sia sebenarnya, nggak ada guna. Gitu. Ya kan? Karena kuasa mereka itu sebenarnya sudah nggak ada. Sudah dibelenggu mereka di sini. Cuman mereka kerjaannya di sini seperti apa yang dikatakan di dalam itu. Kita baca ya. Di dalam Yesaya ya. Yeskiel. Itu perumpamaan tentang Raja Tirus. Kenapa kok di situ digaji perumpamaan? Karena kan kita nggak bisa melihat ya apa yang terjadi. Kan kita manusia nggak bisa melihat apa yang terjadi karena besar banget ini kan. Nggak bisa melihat gitu. Kita di bumi aja nggak bisa melihat Jakarta. Bagaimana kita bisa melihat angkasa? Bagaimana kita bisa melihat proses ini jatuh ini? Nggak bisa kita lihat, besar sekali ini. Tapi puji Tuhan Alkitab kita itu memberikan ceritanya gitu. Lewat pengalaman dari manusia. Ya. Jadi kehendak Allah ini udah ada daripada mulanya. Itu bahwa dia akan menghukum ini sudah ada daripada mulanya. Cuman dia wujudkan, dia nyatakan, dia manifestasikan lewat budaya waktu, tradisi, ya,
Makanya kita bisa lihat ceritanya Luciel ini jatuh lewat ceritanya Raja Tirus gitu loh. Ya. Kalau tidak lewat ceritanya Raja Tirus kita susah untuk mengerti ini. Bagaimana bisa membayangkan? Akhirnya cuma halusinasi jadinya. Tetapi Tuhan mengizinkan di dalam perjanjian lama dia ceritakan kejadian itu lewat apa yang dialami oleh Raja Tirus gitu loh. Nah, kita baca ya. Di dalam Yehezkiel. Yehezkiel 28 ya. Nah, ini ya. Hai anak manusia, bacalah, coba saya baca. Bisa dibaca. Jelas tulisannya ya. Mulai ayat 2 mulai ada. Satu orang aja baca ya. Oke, terus lanjut. Beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, Aku adalah Allah. Aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Terus lanjut. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan emas dan perak, kan kukumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaan, dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu, beginilah firman Allah, jangan hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terpuji. Oke, lanjut ke ayat 12. Nah, ini kuncinya, intinya ini. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden. Nah, udah mulai makna alegoris kan? Jadi Raja Tirus itu bukan diciptakan di Taman Eden, tapi dia mulai mengambil perumahan Raja Tirus itu, dikaitkan sama kejatuhan ini. Lanjut. Siapa yang diciptakan di Taman Eden, Tuhan? Lanjut. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata tirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malaikat. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ya. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang terjaga. Kuberikan kamu tempatnya kerup. Kerup itu malaikat kan? Malaikat kemarin kita udah belajar ya. Malaikat umum ya. Terus lanjut. Jadi dia menguasai malaikat. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari perciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Terus lanjut. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan keruk yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Ya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Ya. Hikmatmu kau musnahkan demi kesemarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Ya. Dia di bumi dia dilempar. Ya, Luciel itu. Lanjut. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku akan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Ya. Akhir hidupmu. Ya, cukup ya. Ya, itu tadi ceritanya. Jadi lewat perumpamaan tentang Raja Tirus, kemudian masuklah ilustrasi di tempat kudus dia diciptakan. Ini perumpamaan ini mengilustrasikan bagaimana iblis itu jatuh gitu loh, dibuang karena dia hendak menyamai yang maha tinggi. Satu lagi di dalam Yesaya ya. Yesaya 14. Ya. Kan ini. Gantian ya baca si
Ini. Lai dolok. Bentar ya. Ayat ini nih. Nih, ayat 12 mulai. Wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah diciptakan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh sebelah. Stop dulu ya. Mengatasi bintang-bintang ini malaikat. Bintang-bintang itu sering malaikat juga, diilustrasikan bintang-bintang juga sering. Pada waktu orang Majus datang, itu ada bintang yang menunjuk ya. Jadi dia ini mengatasi bintang-bintang Allah ya. Oke, lanjut ayat 14. Aku hendak naik mengatasi lihat awan-awan hendak menyamai yang maha tinggi. Iya. Sebaiknya ke dalam dunia orang mati engkau turunkan ke tempat yang paling dalam yang Nah, jadi dia hendak naik mengatasi bintang-bintang. Bintang-bintang itu malaikat. Sebenarnya di dalam alam roh itu sudah nggak ada bintang lagi, sudah nggak ada benda langit lagi. Benda langit itu cuma ada di sini, di angkasa aja ya, di sini benda langit. Tapi bintang-bintang itu yang di sini maksudnya malaikat. Terus kemudian ada lagi tadi apa? Awan-awan ya. Di alam roh itu udah nggak ada awan-awan, karena awan-awan itu kan sebenarnya dunia materi itu. Tapi awan-awan itu sebenarnya malaikat itu. Pada waktu Tuhan Yesus naik, diiringi oleh awan-awan kan? Ingat nggak? Itu malaikat itu. Ya. Jadi awan-awan di sini, bintang-bintang itu malaikat. Karena di surga itu nggak ada lagi dunia materi. Ya. Di itu dunia roh semua itu. Ya. Mana tadi sudah sampai ini ya? Udah sampai habis kan? Ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang tidak, engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau katanya, inikah dia? Iya. Salam. Salam. Dan Iya. Iya. Iya, salam. Sambil makan. Terus lanjut. Bergoncang ya. Jadi lanjut 17. Yang membuat dunia seperti padang gurun. Dan menghancurkan kota-kotanya yang tidak melepaskan orang-orangnya yang pulang ke rumah. Iya. Jadi cukup lah ya. Jadi seperti itu dia membuat penderitaan di bumi itu. Ya. Iya, boleh di situ boleh. Bagus sih itu. Supaya nggak ketularan juga aku. Aku agak meriang badan, jadi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Itu ya. Jadi Yesaya 14 ini cerita tentang ilustrasi kejatuhan dari Raja Tirus ya. Itu menggambarkan itu ya. Nah, itu dia diperangkap di sini nih. Di dalam belenggu abadi ini. Di sini. Ini di alam maut ini. Ini belenggu abadi dibilang. Ya. Jadi ada kerup yang berjaga-jaga di sini. Dia nggak bisa lagi masuk ke sini. Kerup. Jadi berjaga-jaga, dia dijaga oleh kerup. Dia nggak bisa lagi ke sini. Dia udah meninggalkan tempat kudusnya. Makanya dikatakan dalam Yudas ya, Yudas 1 ayat 6. Ini ya. Yudas 1 ayat 6. Nih. Ia menahan malaikat-malaikatnya yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Tadi udah kita baca kan? Dia meninggalkan tempat kekudusan tadi toh. Ya, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman gitu. Sampai pengampingan pada hari besar. Jadi seperti itulah situasinya. Iblis dan antek-anteknya dibuang ke sini. Dia diperangkap, dijaga oleh kerup di sini. Dan ini adalah belenggu abadi. Disinilah dia bekerja mencuri, membunuh, dan membinasakan. Disinilah dia menipu kita, karena dia bapak segala dusta. Tetapi yang harus kita ingat, otoritasnya itu sudah nggak ada sebenarnya. Karena Allah sudah memenjarakan dia di sini. Sebenarnya orang yang dalam penjara itu sudah nggak punya sudah nggak punya kuasa atas dirinya. Betul kan? Kayak kita misalnya kayak kemarin ke penjara. Mereka itu orang yang sudah nggak punya hak atas dirinya sebenarnya.
Mereka mau pergi nggak bisa, mau telepon nggak bisa, mau ketemu keluarga nggak bisa. Itu sebenarnya gambaran itu. Jadi begitu juga. Iblis itu pada buang dia sebenarnya sudah tidak punya otoritas atas dirinya sendiri. Karena dia sudah diperangkap. Dia sudah tidak punya wibawa apa-apa lagi sebenarnya. Tetapi memang Tuhan izinkan. Dia ada di angkasa ini. Yang tadi yang kita baca selanjutnya. Membuat situasi yang tidak baik gitu loh. Keadaan yang tidak baik di alam maut ini. Mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya dikatakan di dalam itu ya. Coba kita baca dari Kejadian ya. Tuhan memang mengizinkan itu dia. Kejadian 3 ya. Ingat gak pada waktu dia si ular itu. Adapun baca siapa ya, si Lail. Ya, 1. Ya, ayat 1 ini baca sianya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan maupun merabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Stop. Akan menjadi seperti Allah. Sama itu. Jadi dia nipu si Hawa. Dengan caranya dia jatuh. Dia itu ingin menyamai yang maha tinggi kan tadi kan. Mengatasi bintang-bintang. Betul kan? Mengatasi awan-awan. Dia bahkan ingin menjadi Allah. Sama. Dia bawa dosa yang sama. Kamu pun bisa jadi Allah, dia bilang gitu. Dia tipu si itu. Dia tipu. Padahal nggak seperti itu ceritanya gitu ya. Jadi aspek kejatuhannya si iblis itu dia bawakan ke manusia. Kamu pun bisa jadi Allah gitu dia bilang. Ya oke. Lanjut ini ya. Belum. Sudah nanti kita baca lah. Nah ini ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang di hutan, dengan bermula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Coba perhatikan ini ya. Dia akan makan dari mana? Debu tanah. Debu tanah. Ya, debu tanah. Ingat ya, debu tanah. Debu tanah itu mana sebenarnya? Ini, dunia materi ini. Ini debu tanah ini. Ingat gak pada waktu hari penciptaan? Pada waktu hari penciptaan ini. Ini kan? Ini. Kemudian Allah ciptakan ini, surga duluan. Yang tidak kelihatan duluan kan? Ini diciptakan duluan kan? Surga baru dunia materi kan? Ini kan dunia roh ya? Apa benar? Iya, di Ibrani bilang begitu. Coba baca Ibrani ya. Baca Ibrani ya. Ibrani 1. Ibrani 11 ya. Nah. Karena ayat 3, baca. Karena iman kita mengerti. Coba baca. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iya kan? Jadi alam semesta ini berasal dari apa yang tidak kita lihat, firman Tuhan. Ya. Terus di Kolose 1. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dia diciptakan yang di sorga dan yang ada di bumi ya. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan ya. Ya. Jadi sorga diciptakan duluan. Baru ditaruh penghulu malaikat, baru diciptakan yang kelihatan, dunia materi ya. Betul kan? Nah, urutannya gitu kan?
Kemudian dari sini kan debu tanah ini, kalau kita baca. Benar kan? Dari debu tanah inilah kemudian keluar semuanya. Partikel-partikel itu keluar semua, galaksi, bumi, apa semua dari debu tanah ini. Itu kan bahan bakunya debu tanah semua itu. Baru keluar cakrawala, air di atas, air di bawah. Kemudian dipisahkanlah laut dan daratan. Dari daratan inilah keluar manusia. Jadi semua yang dari debu tanah ini adalah ranah kerjanya si iblis. Makanannya dia. Bukan berarti dia makan gitu, enggak. Iblis itu sebenarnya dia bukan makan itu ya. Karena dia roh kan. Dia bukan bukan makan dunia materi dia. Karena dia roh. Dan dia nggak perlu makan juga sebenarnya. Ya. Tetapi dunia tubuh ini adalah bagian dia bekerja untuk menggoda kita, menipu kita, membodohi kita. Makanya dia bisa menawarkan kepada Tuhan Yesus kan. Pada waktu Tuhan Yesus di Matius 4 itu, dia di padang gurun. Betul kan? Dia bilang apa? Dia bawa kebubungan yang tinggi gitu ya, bait Allah tinggi, dia tunjukkan semua. Semua ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu menyembah aku. Dia itu memang punya kuasa atas dunia materi. Dia penguasa kerajaan angkasa, dia bilang. 2 Petrus. Dia penguasa kerajaan angkasa. Jadi dunia materi ini memang wilayah kerjanya dia. Dia penguasa kerajaan. Kita cari ya. Di 2 Petrus. Nih kan. Oh, di Efesus. Kamu hidup di dalam. Nih. Ya. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh-roh yang sedang bekerja di antara orang durhaka. Jadi dia itu penguasa kerajaan angkasa. Diizinkan Tuhan. Itulah kerjaannya dia. Membodohi kita. Tapi sebenarnya kuasanya sudah dilucuti. Sudah tidak ada ya. Nah, kita masuk. Jadi kita pahami bahwa alam maut itu sebenarnya adalah belenggu abadi. Belenggu abadi buat siapa? Iblis dan ante-antenya. Sebelum anak manusia masuk surga, Bapa itu menitip nama Yahweh ya. Kita udah baca ini ya. Kepada malaikat yang mengurus surga. Di mana? Keluaran 23 kan? Ayat 21 kan? Dia memberikan namanya kepada malaikat. Itulah malaikat Yahweh. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dari laki-laki perempuan bertambah banyak dan memenuhi seluruh dunia. Kalau malaikat beda, dia itu tidak dilahirkan. Dia itu diciptakan langsung banyak. Dia itu tidak kawin mengawinkan. Malaikat itu tidak kawin dan mengawinkan. Dalam Matius 22, karena pada waktu hari kebangkitan, orang itu tidak kawin dan tidak mengawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi dia diciptakan sekaligus banyak, gitulah. Banyak. Dan malaikat itu tidak ada jenis kelamin. Beda kalau manusia, ada laki-laki perempuan. Karena memang manusia itu untuk beranak cucu. Makanya diberikan jenis kelamin kan. Tapi kalau malaikat itu, jadi kalau ada cerita, kemudian Dewa Zeus kawin sama si ini, punya anak, itu mitos semua. Ya. Jadi kan banyak cerita-cerita kan. Di luar sana, ini roh ini kawin sama ini. Banyak, film-film juga banyak itu. Itu penyesatan semua itu film-film itu. Jadi malaikat itu, alam roh itu tidak ada urusan beranak-beranak. Ya kan? Kuntilanak beranak. Kayak gitu. Itu pembodohan itu namanya. Ya. Kita juga film apa ya? Film gladiator gitu. Kalau dia tuh anaknya dewa ini gitu kan. Itu nggak ada begitu itu. Mitos semua itu. Sejarah tradisi Yunani itu banyak kan. Mereka menceritakan bagaimana dewa itu bisa punya anak gitu. Itu mitos semua. Karena mereka itu bukanlah memiliki jenis kelamin dan tidak kawin dan mengawinkan. Ya, jadi mereka itu seperti itu malaikat. Bala tentara surga itu nggak punya jenis kelamin. Ya. Jadi kan ini ceritanya gini di Matius 22 itu. Ada satu perempuan punya suami 7. Ya kan? Dia kawin sama satu, mati suaminya. Kawin lagi sama adiknya,
mati adiknya, kawin sama adiknya. Jadi semua kakak beradik itu suaminya dia gitu kan. Terus ditanya, suami siapa nih gitu kan. Kamu sesat, dia bilang gitu. Karena nggak ada urusan di surga itu, udah nggak ada urusan begitu lagi. Ya, jangan berpikir nanti istri kita ini kita kenal di sana. Ingatlah itu. Ya, ini ceritanya. Betul kan? Kan ditanya, suami siapa? Dia bilang, di sana itu udah nggak ada urusan begitu, suami istri udah nggak ada. Ya kan? Udah nggak ada. Budaya di sini itu sudah ditinggalkan. Kita semua menjadi mempelainya Kristus. Kita jadi mempelainya Kristus. Nggak ada urusan suami istri lagi di sini. Suami istri itu cuma ada di bumi. Tetapi pada waktu nanti kita di Yerusalem baru, kita adalah mempelai Kristus. Ya, ini ceritanya nih. Jadi siapa, kan bingung mereka. Karena mereka nggak ngerti dunia roh. Yang jadi suami siapa gitu. Ya kan? Kamu sesat. Di surga tuh nggak ada urusan begitu lagi. Ya, kita hidup seperti malaikat. Tetapi status kita adalah mempelai Kristus. Nah itu. Jadi itu pengetahuan-pengetahuan yang harus kita tahu. Ya. Ya. Matius 22 ya. Kamu sesat di surga itu seperti malaikat, tidak kawin, tidak ada urusan kawin-kawin lagi. Tidak ada urusan akte nikah, tidak ada urusan kamu suami saya, kamu istri saya. Ya. Itu. Oke. Waktu kebangkitan kita hidup seperti cara dunia. Malaikat itu adalah pelayan surga. Malaikat diciptakan langsung banyak. Ada malaikat Yehova, ada penghulu malaikat gitu ya. Malaikat Yehova itu yang paling tinggi kan, yang diberikan namanya. Kemudian ada malaikat umum. Itulah kerub-kerubim yang kemarin kita bahas ya. Penghulu malaikat itu punya kepemimpinan. Kuasanya itu lebih besar daripada malaikat yang umum ini. Makanya pada waktu dia dilempar ke sini, sepertiga malaikat tuh masuk ke sini. Pada waktu dia dibuang ke sini, sepertiga malaikat di situ. Ya, di sini. Nah, seperti itu ya. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan. Ini tadi kita udah jatuh, baca kan? Gambaran dari kejatuhan malaikat ya. Yesaya 14 tadi udah kan? Gambaran dari ejekan Raja Babel. Nyanyian tentang ratapan Raja Tirus gitu ya. Yudas 1 ayat 6. Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Nah, ya. Jadi mereka itu sudah diperangkap di situ. Salah satu penghulu malaikat itu menentang Allah. Ia mengabaikan keunikan Allah. Ia mentuankan ciptaan. Dia sebenarnya ciptaan, tapi dia ingin mentuankan ciptaan gitu loh. Mentuhankan ciptaan. Termasuk si Hawa pun kamu bisa jadi Tuhan, dia bilang. Demikian dia menghujat nama Allah. Jadi malaikat Yusiel itu berani menentang Allah karena dia melihat malaikat. Jadi gini, kok bisa ya dia itu berani menentang Allah? Karena dia itu juga tidak melihat Allah yang besar itu. Jadi dia cuma bisa melihat malaikat Yehova itu, ya. Ya. Jadi dia itu kenapa kok dia bisa punya pikiran gitu ya, mau menjadi yang maha tinggi gitu. Karena dia melihat itu di sini itu ada malaikat Yehova itu. Mana ya Rob? Yang ada gambarnya itu. Yang ada tulisan malaikat Yehova. Mana? Ini nih. Ya. Ini ya. Nih, pada waktu ada malaikat Yehova ini gitu. Kalau malaikat Yehova bisa dilihat. Tetapi Allah tidak satu pun yang melihatnya selain daripada anak. Mana ayatnya? Yohanes 1. Ya kan? Yohanes 1 kan bilang gitu. Ya kan? Mana coba? Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi kalau ada pendeta yang ngaku-ngaku lihat Allah, nggak sesuai firman itu. Ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 6.
ayat 64. Oh, sorry. 50. Mana? Nah, nih ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ya, ada lagi satu lagi ntar ya. Nah, Esther. Tidak. Di ayat berapa ya? Ada juga ini. Ya. Oke, gitu ya. Ada ayat satu lagi itu ada. Hmm, 1:18. Ya, itulah ya. Yohanes 6 ya tadi. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa, dia bilang gitu ya. Tidak ada satu orang pun. Berarti tidak ada satu pun yang melihat sebenarnya. Tidak ada satu orang pun yang naik ke surga juga. Ya. Oke. Lanjut ya. Ini ya. Bahwa hal ini tidak berarti 46 ya. Hal ini berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, gitu ya. Hanya dia yang datang dari Allah yang melihat Bapa, gitu ya. Tidak ada. Jadi itu yang sesuai Alkitab begitu. Di luar itu ya kita nggak tahu ya. Itulah intinya. Oke. Jadi tapi salah satu poin nih. Malaikat Lusiel itu berani menentang Allah karena hanya melihat malaikat. Jadi dia cemburu sama malaikat Yehova ini. Kenapa bisa ada orang yang karena bisa ada malaikat yang dipilih diberikan namanya Allah gitu ya, yang melakukan pekerjaan Yehova sampai dengan datangnya anak Allah masuk ke tahtanya. Itu yang membuat dia cemburu kepada malaikat Yehova itu. Karena dia bisa lihat malaikat Yehova. Makanya dia mau lebih tinggi dari situ. Mau lebih tinggi dari situ. Nah, seperti itu. Jadi Lucifer itu mengacaukan apa yang tertib di surga sebagai kerajaan anak Allah. Karena ia tidak menjaga kedudukannya tapi ingin menyamakan Allah. Allah menciptakan dunia dan jahat karena Allah khawatir kalau manusia menjadi sama seperti Allah gitu ya. Demikian Lucifer ular menggoda manusia. Kamu pun bisa menjadi Allah ya. Taman Eden juga adalah miniatur dari surga. Maka dengan itu Taman Eden terkacaukan. Waktu siapa Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, makanya dia nggak boleh di situ kan. Itu gambaran dari surga itu. Diperangkap kan. Pada waktu mereka keluar dari Taman Eden ada kerub yang berjaga-jaga kan. Ada pedang roh ya yang menjaga Taman Eden kan. Itu sebenarnya gambaran dari surga tadi. Supaya kita bisa memahami. Seperti itu caranya Allah menjaga surga itu dari Lucifer yang sudah dibelenggu di alam maut. Seperti itu Taman Eden dijaga oleh pedang roh itu, malaikat yang berjaga itu, supaya Adam dan Hawa tidak masuk lagi ke Taman Eden. Tapi sebenarnya itu adalah aspek kasih Allah sebenarnya. Kenapa? Kalau tidak dijaga Taman Eden itu, maka Adam dan Hawa bisa pulang, nanti dia makan itu, pohon kehidupan. Kalau dia makan pohon kehidupan, dia akan terjadi kematian yang kekal. Ya kan? Makanya dijaga, supaya dia nggak makan itu. Kalau dia makan itu, tidak ada karya keselamatan nanti. Dijaga itu. Jadi, Taman Eden juga adalah miniatur dari surga. Maka dengan itu, Taman Eden terkacaukan dengan demikian 4 aspek dosa iblis terulang kembali di Taman Eden.
Apa itu aspek? 4 aspek. Perintah yang pertama sampai yang keempat, gitu ya. Ini aspek dari kejatuhan si iblis. 4 hukum pertama itu, intinya 4 hukum pertama itu jangan tergoda sama iblis, gitu loh. Ya, inti dari 4 hukum pertama itu jangan tergoda sama iblis, gitu loh. Apa sih 4 itu? Kita kan udah baca kemarin kan? Apa? Ini kan 10 perintah Tuhan. Yang pertama apa? Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain kecuali aku, gitu kan? Yang kedua, jangan membuat bagimu patung, ya kan? Yang di atas bumi. Terus yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, gitu kan? Kemudian tuh kuduskanlah hari Sabat. Karena hari Sabat itu adalah hari di mana orang Yahudi untuk mengingat Allah yang menciptakan. Jadi iblis itu yang pertama dia pengen menjadi Allah, jadi Allah lain. Yang kedua, dia ingin yang disembah. Itu aspek kejatuhannya. Yang ketiga, dia ingin yang disebut, dipanggil gitu. Yang di apa namanya, yang diagungkan gitu ya, betul. Demikian dia merusak apa yang terjadi. Dia tidak mau memelihara, mengingat Allah yang menciptakan. Dia merusak itu semua. Inilah 4 aspek kejatuhan daripada iblis. Dan dia dimasukkan ke dalam belenggu abadi. Dan itu adalah dunia kita ini. Ya. Nah, ini. Mana belenggu apa? Ya. Jadi gitu ya, belenggu abadi ya. Oke. Pengikut animisme itu seperti halnya mentuankan ciptaan, ini sama. Di mana-mana animisme itu selalu bawa pikirannya si iblis. Ingin menjadi Tuhan, ingin menjadi yang disembah, ingin menjadi yang disebut, dan ingin yang menjadi dimuliakan gitu. Ya. Maka itulah yang terjadi. Animisme itu begitu. Nah, itu yang kita dapat ya. Kira-kira di situ. Oke. Sebelum kita masuk ke judul ini, kita buka tanya jawab ya. Kira-kira materinya itu. Sebelum nanti minggu depan baru kita masuk yang ini. Alam maut itu adalah belenggu abadi. Jadi memang iblis itu dia makan tubuh kita. Caranya gimana? Tubuh kita dia masukin itu. Dia masukin duri dalam daging. Antek-anteknya dimasukin ke dalam tubuh kita. Ini ya. Dia bisa memerintahkan antek-anteknya untuk masuk ke dalam bagian dari tubuh kita ini. Ini wilayah dia. Makanya Ayub itu bisa sakit. Utusan dia itu. Bahkan sampai jiwanya juga terganggu. Jadi tubuh dan jiwa ini ranahnya dia. Tapi roh gak ranahnya dia. Karena ini bukan dari debu tanah. Ya. Makanya tadi kita bacakan, dari debu tanah engkau makan. Mana yang dari debu tanah? Ini nih, tubuh sama jiwa. Ya. Kalau binatang, dia punya apa? Tubuh. Punya jiwa. Betul kan? Betul kan? Kalau tumbuhan, dia cuma punya tubuh aja. Manusia ada tubuh jiwanya. Tapi rohnya tidak menjadi makanan dari si iblis. Dia cuma bisa makan tubuh dan jiwa. Caranya gimana? Ya, dia membawa sakit penyakit di dalam tubuh. Dia membawa permasalahan kejiwaan dalam kita. Caranya membawa masalah kejiwaan melalui siapa? Itu yang kita sebut kemarin. Inilah antek-anteknya. Jadi pada waktu dia jatuh, nih ya, pada waktu dia masuk ke dalam belenggu abadi ini, lihat gambar ini ya. Ini organisasinya. Ini Satan nih sebenarnya. Kalau ini Satan. Ini organisasinya dia. Dia bekerja dengan apa? Pemerintah. Efesus 6. Ya, Efesus 6 ya. Kita baca Efesus 6 ya. Efesus 6. Oh.
Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Terus siapa lagi? Penguasa-penguasa. Terus penghulu-penghulu dunia gelap. Terus jadi 4 kelompok ya. Nah, kalau kita bikin gambarnya begini. Ini kelompok 1, pemerintah-pemerintah. Masuk lewat ideologi. Ada ideologi negara yang tidak percaya Tuhan, ada. Terus dia masuk, kalau kadang mungkin pemerintahnya mempercayai agama, tapi penguasa-penguasanya belum tentu. Penguasa di daerah gitu ya. Mungkin penguasanya percaya agama, percaya penghulu-penghulunya, roh-roh nabi-nabi ini palsu. Yang berbahaya ini, yang kontak ke kita langsung tuh ini. Roh penyesat dan roh-roh najis atau roh jahat. Setan ini. Ini roh najis ini setan. Roh penyesat. Itulah yang masuk ini. Yang masuk ke. Kalau yang setan-setan, roh najis itu. Duri dalam daging, dia masuk ke sini. Tubuh. Kalau yang tadi, roh penyesat tadi, dia mempengaruhi jiwa, pikiran. Mempengaruhi mental. Itu yang dia pengaruhi si Raja Ahab. Itu yang dia pengaruhi si Raja Saul. Dia berada di luar. Tapi dia juga antek-anteknya iblis. Itu yang mempengaruhi kita. Jadi iblis itu, si ular itu, dia makan debu tanahnya. Dia pengaruhi bagian tubuh dan jiwa kita. Tujuannya apa? Supaya kita itu gagal iman gitu. Supaya kita itu mati kekal. Supaya kita binasa. Tujuan dia itu. Karena sakitnya panjang gitu ya. Sakitnya kelamaan. Terus kita merasa ada nggak ya pertolongan Tuhan gitu. Karena pergumulan kita tuh lama gitu ya. Persoalan kita kok nggak kelar-kelar gitu ya. Sehingga kita bilang ada nggak ya kasih setia Tuhan gitu loh. Itu caranya iblis untuk mempengaruhi kita. Dia mempengaruhi tubuh dan jiwa kita. Mental kita diganggu sama dia, dirusak sama dia. Supaya apa? Supaya akhirnya kita mengakui nggak ada namanya Allah yang setia itu gitu loh. Nah itu. Jadi kita jangan sampai gagal di situ. Pada dasarnya mereka itu sudah dilucuti. Ya gitu ya. Oke, itu yang saya sedikit tambahan tadi. Boleh ada pertanyaan, boleh ada tanggapan, boleh ada yang memperkuat, memperkaya ya. Bible study itu bebas, terbuka, boleh ada pertanyaan, boleh ada memperkaya. Enggak, saya mendahulukan yang 5 menit katanya. kemarin katanya. Oke, mainkan. Ya, sambil dimakan rotinya. Ah, Ya udah aku mendahului iya boleh, tanyain aja Firsaw. supaya Iya, dan berkembang. iya, Judul kita belenggu abadi. belenggu abadi ya Bu ya. Alam maut adalah belenggu abadi. Nah, katakanlah kita masuk di dalam kejatuhan ini gitu kan. Masuk ke alam maut. Alam maut ini kan. Iya, Tentu yang dihukum itu roh kita ya Bu ya. yang dihukum. Nah, Kalau neraka itu kita kan belum dihukum, belum. Nanti. Jadi maksudnya belenggu abadi itu kita jatuhlah di dalam situ. Kita sekarang ada di sini sekarang, di alam maut ini, di bumi. Bumi ini alam maut. Saya tertariknya kan gini dari yang tidak kelihatan dimulai Nih. dari awal itu. Iya, yang tidak. Bahwa materi itu diciptakan dari yang tidak kelihatan gitu kan. Iya, betul. Saya setuju sekali itu bagaimana proses penciptaan itu, mana yang terlebih dahulu sampai Iya. terbentuk alam materi gitu ya. Iya. Dari firman itu yang tidak kelihatan. Iya. Nah, sekarang kita kerucutkan ke dalam jiwa kita. Tubuh jiwa. Lebih dari materi itu. Oh iya. Setelah
iblis Iya, Lucifer dihajar, dihukum, iya. sehingga eh, Hmm. makanan daripada Si itu debu gitu ya, debu tanah. tanah yang maksudnya adalah Ya ini belenggu abadi itu. di dalam belenggu abadi ini makanan dia. Betul. Dunia materi ini wilayah kekuasaan dia. Makanya tadi Betul. saya merujukan ke tubuh jiwa, Tubuh jiwa roh. kan begitu ya. Iya, Berarti tubuh kita ya hancur lah itu ya, binasa lah ya, iya, termasuk jiwa. Itu ya. Karena tadi binatang juga hanya mempunyai tubuh dan jiwa. Kalau saya sederhanakan mungkin jiwa itu yang dimaksud adalah pikiran kan gitu. iya. Pikiran, perasaan, kehendak. Ah, Pikiran, perasaan, dan kehendak. kalau binatang hanya punya tubuh fisik gitu ya, dan juga pikirannya gitu, otaknya. Iya, gitu. iya. Nah, yang tidak dimiliki adalah roh. Nah, kita Iya. sendiri kan roh ini. Iya, Saya kerucutkan di situ. Oke lah, kita kan berbicara sekarang adalah dunia masa depan, artinya Iya. dunia kekekalan dan dunia roh kan gitu. Iya. Menariknya kan dari di surga sana tidak ada kawin mengawini apa, Iya. kemudian tidak kenal istri gitu kan ya. Terkesan itu ya. Betul. Iya, terkesan. Jadi saya nggak tahu apakah ada ayatnya juga memang roh itu dilahirkan dari roh ya. Karena kan malaikat itu kan tadi diciptakan Banyak langsung. kawin mengawini, sehingga kalau jumlahnya 1 miliar ya jumlahnya 1 miliar. Iya, betul. Nah kalau manusia kan Beranak gitu. pinak, betul. Dan setiap manusia kan punya roh kan gitu. Roh dari itunya. Ya, Nah, ada kalau roh, Iya. bedanya malaikat dengan manusia itu, malaikat itu jumlahnya udah langsung banyak. udah fix lah gitu ya, Hmm. tidak bertambah tidak berkurang kan, Iya, kecuali mungkin dibinasakan dalam tanda kurung di dunia apa tadi Alam maut. alam maut itu ya, Belenggu abadi. kecuali di situ, tapi tidak istilahnya tidak musnah kan gitu, Tidak musnah, tetap ada. belenggu aja kan. Di belenggu aja. Betul. Nah manusia kan berarti Bertambah ya, betul, bertambah. Sepertinya memang ada ayatnya bahwa roh dilahirkan dari roh gitu kan ya. Kalau nggak saya salah gitu. Jadi artinya relevan gitu loh. Iya. Karena kalau teorinya ini memang tidak menyimpang dari ayat-ayat Alkitab kan. Gitu. Iya. Oleh karena itu tadi udah saya tangkap memang persoalan kita ini adalah persoalan yang kita bicarakan ini adalah roh kan gitu, kekal kan gitu. Yang menjadi pertanyaan lagi-lagi, saya, istri saya, mertua saya, mama saya, tidak kenal, apa mungkin kenal tetapi tidak menjadi ada lagi sesuatu. Mungkin juga, mungkin kenal, mungkin juga ya. Mungkin kenal ya kalau saya bilang, tapi tidak ada hubungan sosial lagi gitu. Tidak ada hubungan istilahnya, artinya kamu harus hormat dengan saya. Kamu anak saya. Saling mengenal kan. Pokoknya kita ini pribadi lah. Masing-masing. Istilahnya, bapakku ini aku pengen Tuhan selamatkan. Gak ada. Ya bapakmu, kamu gitu. Jadi harus membawa pribadi kita sendiri. Tapi tetap saling kenal lah ya. Mungkin saya Enggak, saling kenal lagi kalau udah di sono lagi. Iya. Makanya kalau kita ini pikirkan ini kita sangat luar biasa sampai nggak bisa. Apalagi waktu itu nggak ada nggak ada lampu, nggak ada matahari, nggak ada bulan. Jadi apa? Jadi sinar Tuhan itu yang kan belum penghakiman terakhir itu. Kebayang nggak kita? tadi Dunia ini semua gelap. kita Setelah pikirkan begini tadi nih, Iya, makanya bahwa roh melahirkan roh kan gitu ya. Iya. Nah, ketika si roh A melahirkan roh B, kan dia kayaknya mungkin bukan melahirkan, menghasilkan roh gitu. roh itu kan dihasilkan kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Gini. Tidak menerima itu. Enggak ada rohnya. Gini. Proses rohnya gini. Coba perhatiin ini. Gini. Coba perhatian.
Itu ya. Ini ya, coba perhatikan ini ya. Gitu kan ya. Proses manusia punya roh itu begini. Adam ya, Ya, Adam diberikan roh satu pertama. oke. Baru kemudian dari Adam dicari Hawa. Akhirnya Hawa punya roh kan. Ya, Kemudian Adam dan Hawa punya anak kan. ya, Akhirnya Kain punya roh, ya. Habel punya roh, Betul. Set punya roh. Ya. Kemudian beranak cucu. Hmm. Inilah roh-roh yang banyak berkeluar. Maksudnya situ kan. Ya, Nah itu. ya. Jadi Ini kita dari satu ini semua. pemahaman ya kan gitu Iya. ya. Iya. Katakanlah saya bilang roh melahirkan roh gitu kan. Iya. Katakanlah. Nah, artinya kan dari sudut pandang itu tentunya kita mengenal dong. Iya kan? Nah, saya yakin jujur aja ketika kita nanti bertemu di surga, kita saling kenal. Cuman untuk mengatakan bahwa kamu bapakku, kamu mamaku nggak bisa. Bisa. Mungkin Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Iya. Kan gitu. Ini yang saya bilang rumusan yang tadi kan saya udah bilang sesuai apa namanya batasan-batasan batasan ya. bahwa materi dengan tidak materi kan berbeda. Iya, Itu loh. Benar. Jadi, bisa jadi. Ketika di alam roh, materi nggak ada lagi sehingga kita nggak Iya. ada lagi berpikiran Iya. hubungan bapak dengan anak. Iya. Ada pengenalan karena lahir dari roh dan roh itu. Betul. Pengenalan aja mungkin ya. Pengembangan berpikir kita supaya istilahnya kita bisa batasin dulu pilah mana dunia materi, mana dunia roh, mana Iya. alam pikiran, mana alam roh. Iya. Ini sebenarnya yang perlu didalami. Saya jujur aja. Iya. Ketika kita berdoa dengan pikiran, ketika kita berdoa dengan roh atau pikiran, dengan hati gitu ya. Ini yang sebenarnya saya pikir persoalan banyak orang. Iya. Ya kan, belum bisa mengkondisikan penyembahannya itu lewat pikiran, apakah lewat roh. Iya. Ini kan sering terkontaminasi nih ketika kita berdoa dengan pikiran kita atau roh. Ini perjuangan yang saya sedang ngumurin sebenarnya, dunia pikiran dengan dunia roh, karena kita memang tuntutannya kita belajar Bible study ini, saya pikir kita bicara masalah roh, bukan tubuh dan daging ya. Ini pergumulannya. Saya jujur aja kalau menemukan formula untuk ini, ya sudah. Iya. Sudah. Ini yang saya maksud. Gimana caranya? Iya. Tapi benar itu. Mungkin aku menurut saya juga mengenal namanya, tapi tidak mengenal hubungan sosialis lagi yang terjadi. Iya. Dunia materi. Iya, udah nggak ada, betul. Benar. Iya. Karena kan tidak ada lagi pengetahuan matematika di sana. Iya. Nggak ada lagi pengetahuan kimia, biologi, udah nggak ada. Pengetahuan kawin-mengawinkan pun udah nggak ada. Mungkin mengenal nama, mungkin ya. Karena nama kita kan tercatat. Iya. Mungkin ya. Mungkin mengenal nama mungkin. Dan saya percaya itu, karena kan roh lahir dari roh kan. Ya. Saya pikir kalau kita coba search di Bible itu, ada itu. Ya kan? Kalau nggak salah termasuk yang lahir baru itu. Ya kan? Lahir baru itu berbicara penjelasan Yesus terhadap tidak kawin mengawinkan roh. Iya. Roh. Ya hanya saja itu tadi di dunia nyata yang sekarang ini, di dunia sekarang ini bagaimana kita mengkondisikan menggunakan roh kita atau pikiran ini kan masih nempel nih gitu loh. Masih. Dan ini yang selalu digoda, ini yang digoda iblis terus kan, keinginan daging dan keinginan roh ini. Ini pertanyaan saya bilang gitu. Iya. Makanya, tapi saya suatu detik gitu ya, itu bisa terasa kok kita alami. Tapi tiba-tiba lagi sulit, makanya perlu latihan ini supaya kita bisa mengkondisikan kekuatan roh. Roh itu kan sisi lain juga boleh dibilang kalau malaikat masuk ke dalamnya kan, sehingga kita punya otoritas kuasa. Gimana nih saya masih yang mana ya Bang? Pergumulan itu ketika saya melakukan penyembahan atau ujian apapun itu masih menggunakan pikiran. Ya pasti. Ya pasti dong. Masih pakai juga.
Makanya Kan ada kalau kata-kata bisa, memang nggak bisa karena kan untuk mengenal Tuhan itu pakailah akal budi ya. dan melampaui pikiranmu kan itu, melampaui pikiranmu loh. Yang istilahnya mungkin di sini ya Roh. perjuangan kita. Cuman saya belum tahu kiat-kiatnya bagaimana supaya melampaui akal pikiran itu yang saya kondisikan berbicara mengenai roh. Itu bisa loh, Bung. Sebenarnya Nanti Roh Kudus ajar, Bung. Dilatih-latih itu saya cuma belum tahu gimana caranya, dan ada orang yang bisa seperti itu. Kalau di dunia spiritual itu mungkin bermeditasi gitu ya, sehingga dia bisa tanda kutip melihat diri sendiri atau yang lain gitu kan. Itu dunia meditasi lah mungkin ya, dan itu perlu fokus, konsentrasi. Saya rasa di dalam diri itu pasti ada jawaban. Ya silakan, udah lebih dari 5 menit. Iya. Ini tadi minta ayat. Bacalah, alay ini. Lazarus. Coba dibaca. Itu terlalu maju sebenarnya. Ini coba aja. Ular topik itu. Tapi benar ini. Ular topik, tapi udah ini dia. Udah ya. Di akhir. Lalu dibawa oleh. Udah ya. Ular topik, tapi inilah puncaknya nanti. Puncaknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Jadi adalah gini ya. Jadi pangkon Abraham itu kita gantikan lah itu Firdaus. Enggak, tetap ada gini. Nah, maksudnya kita pakai dulu zaman sekarang gitu ya. Ini. Beda. Pangkuan Abraham sama Firdaus beda. Ya. Jadi gini, makanya saya bilang di surga itu ada 3 area. Ya. Ada Uranos, surga itu sendiri. Ada Firdaus. Ada Pangkuan Abraham. Kalau orang perjanjian lama mati masuk di Pangkuan Abraham. Ya, oke. Kalau orang perjanjian baru setelah dalam Yesus masuknya ke Firdaus. Ya, oke. Ini bisa saya pakai lah nih, berarti kita bisa pakai nanti itu berdua sama yang sebelah kanan Yesus itu, Firdaus itu. Iya, udah. Kemudian si orang kaya itu sekarang lagi ada di sini. Ya. Makanya dia bilang ada jurang yang nggak bisa ditembus sama ini. Ya. Tapi ternyata dia tuh bisa mengenal ini Lazarus. Berarti benar. Dia tahu. Berarti dia tahu. Berarti dia tahu namanya. Nah, dan lanjutkan lagi ayatnya situ. Ada situ ayat di situ. Saya belum buat ya ayat situ. Kalau orang ini si Lazarus ini dia ketiduran di sana. Udah nggak beraktivitas. Ya. Cuman si orang ini, si orang kaya ini, dia masih di alam maut. Makanya dunia materinya masih ada di dia. Nah, jadi pengetahuan materinya dia masih ada. Okay. Kalau si Lazarus sudah tidak ada di sini, makanya dia di sini. Makanya semua pengetahuan materinya nggak ada, tinggal di sini. Karena itu tidak masuk. Beda alam gitu ya. Beda. Jadi saya tangkap gini, Mas, tangkap ini ya. Saya tangkap ini, yang saya tangkap. Iya. Ini saya tangkap ini ya. Baik dia yang di Firdaus, baik dia yang Pangkon Abraham. Kalau sudah kematian kedua, ya kan? Mereka kan sekarang ada potensi dia kematian kan? Kematian kedua, dia tidur, ya kan? Tidur. Nah, jadi dia tuh tidak tahu lagi apa yang terjadi. Makanya yang membangunkan itu nanti sangkala. Nah, jadi yang perlu kita pahami, dari saya katakan ini untuk juga menjawab pertanyaan lain pernah sama saya, itu termasuk orang orang gila yang bunuh diri, gitu dia mati dalam seperti itu, langsung dia tuh masuk siksaan, namanya kertakan gigi ya. Siksaan belum inilah ini masih di alam maut dia, masih di alam maut. Hari penghakiman nanti belum. Jadi masih terbisa baru di sini dia. Iya, kalau kita belajar dari yang kita pelajarin di sini, nanti kerta gigi itu nanti yang ada nanti kalau sudah hari penghakiman terakhir. Dan nanti kan kalau kita pelajaran tadi yang sebelumnya jurang maut itu. Yang sebelumnya yang itu yang 120 tahun itu. Ini masuknya di jurang ini nomor 5. Ya kan setelah nanti dia kan melewati masa setan itu kan sebelum dia masuk ke abis namanya. Situ dia nanti. Abis ini. Teom. Jadi sebelum belum. Jadi dia baru di sini. Cuman memang keadaannya sudah dekat dengan neraka.
sudah dekat dengan neraka. Belum. penghakiman, tapi kan Jadi dia itu di sini ya, prosesnya gini. Selama sebelum genap usia dia berada di dalam maut. Nanti baru dia masuk ke jurang maut. Dia habis ini. Baru nanti penghakiman terakhir baru neraka. iya, Itulah sangkara gertakan terakhir itu. Yang aja ratap tangis dan getak gigi. Terus yang 7 itu penjara roh. Penjara roh ini termasuk bagian, saya nggak terlalu paham ini. Penjara roh ini tempat ini dulu itu bukan neraka. Bagian dari sini juga, tapi bukan neraka. Itu tempat ini waktu itu dikatakan zaman Nuh, Iya. roh-roh yang tidak taat dimasuk dalam penjara itu. Ya, itu ada di dalam maut juga. Tapi maksud dari itu aku sendiri juga belum paham ya. Belum penyiksaan gitu lah. Belum, masih di penjara roh itu, Terbelenggu aja begitu ya. terbelenggu. Kalau kita baca aja di penjara roh itu kan 1 Petrus 3 ayat 9. Itu abadi nggak? Hah? Judul kita kan Belenggu abadi, ini belenggu abadi. penjara roh itu abadi nggak? Abadi ya pasti ya. Karena kan itu dunia roh sebenarnya, tapi kematian kekal ya. Dunia materi itu, ini kan sebenarnya dunia roh juga di sini ada. Iya. Dunia kekelaman sebenarnya, penjara. Bukan berarti ini nggak ada dunia rohnya, ada di sini. Iya karena Ya, si iya. Lucifer kan Makhluk rohani betul, makhluk rohani betul. Cuman berada di sini dan penjara. Iya betul. Jadi 1 Petrus ya. Kalau penjara roh itu yang 1 Petrus 3 ya. dalam terus nih setiap kita belajar dalam itu Iya. Ya. Masih dalam itu. 19:20 ya. Ya, itu yang tertulis dalam Alkitab kan. Sebab Kristus juga telah mati sekali untuk segala dosa. Yang benar untuk orang-orang tidak yang benar. Untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ini penjara roh. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Gitu. Ketika Allah, ini penjara roh ini, tempat pada waktu itu orang-orang Nuh yang tidak taat gitu. Ketika Allah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit saja yang masuk gitu dia bilang. Gitu loh. Tapi ini sebenarnya kiasan dari baptisan. Tapi kita nggak peduli sama mereka sebenarnya karena mereka sudah ketahuan kemana. Mereka tidak ada urusan kekekalan lagi. Udah binasa lah sebenarnya. Tapi di situ letak kehadiran Allah ya. Saya lihat. Tapi ada yang mau perlu saya garis bawahi. Ada yang perlu saya garis bawahi. Iya. Tapi ini pengalaman saya ini bukan menjadi pengalaman saja ya. Iya. Bukan jadi pacuan kepada orang lain. Iya. Karena orang berbeda-beda dalam profesi posisi pengetahuannya tentang keyakinan dan dunia roh. Langsung ke poin aja. Ya, jadi kalau saya itu setelah saya dalamin itu langsung kita bisa mengetahui apa itu Tuhan, apa itu iblis. Jadi yang saya alami ya, contohnya saya berdoa terganggu pikiran saya. Itu saya langsung berdoa itu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ini berasal dari setannya engkau. Memang kalau dari setan, kadang-kadang kita memuji Tuhan, seakan kita Tuhan padahal dia bisa numpang. Ya kan? Itu kan keluar. Tetapi sebentar lagi. Dan jika itu daripadamu Tuhan, aku berterima kasih. Kalau dari Tuhan langsung dia berkobar. Itu nanti kita bisa berbahasa roh. Berbahasa roh ini bukan harus bunyi-bunyi dari keluar dari mulut. Jadi sampai kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Gitu. Jadi ini berbahasa roh ini. Berbahasa roh ya. Pribadi. Tapi nggak mesti harus orang tahu kita berbahasa roh. Iya. Ini ya. Jadi sebenarnya sih ada pengakuan kesalahan. Berhubungannya ke sini nanti bersama kita ini kenapa kita tidak mengerti karena memang kita terhambat dengan kesalahan kita. Itu membuat kita tidak bisa mendalami dunia roh ini.
dunia roh ini. Hmm. Kenapa? Karena kita pakai Iya. pengetahuan kita atau kita paksakan ayat. Padahal kita tidak menyelami roh ini, gitu. Jadi salah satu contoh saya ambil dulu Yeremia ayat 25, walaupun saya comot logi nih ya, saya comot ini ya, harusnya kan harus dia Cocok logi. ya. Cocok logi. Kenapa kan kalau ayat itu kan harus dia perikopnya juga kan, Ya. atau lihat atas bawahnya. Yeremia berapa, Pak? Di atas bawahnya kan, Yeremia berapa? 5 ayat 25. Oh, 5. Ini kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu, sehingga kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Jadi penyerahan dulu. Jadi ada juga titik berdoa, jangan langsung bla bla bla. Penyerahan, penyembahan dulu. Gitu. Jadi benar, memang kebanyakan manusia itu berdoa itu langsung pikiran, jiwa, sehingga terbawa materi. Tapi kalau orang yang dia fokus di roh, dia tidak mikirkan lagi berapa lembar di kantong duitnya. Untuk memahami bisa masuk ke sini gitu. Oke. Terima kasih. Oke, lanjut. Jadi belenggu abadi ya. Saya paham nilainya kalau Iya, Tapi saya nangkap. Iya. Kan dia sebenarnya mau bandingin dengan pertanyaan saya tadi itu, bagaimana sih kita berdoa. masuk ke alam roh gitu kan? Lalu dia jawab, nggak bisa dengan ayat Yeremia tadi itu kalau kamu terhalang Oleh dosa dan kesalahan. itu make sense, itu sangat masuk akal. Karena roh itu kudus kan gitu. Tapi saya mau jawab nih, ini saya waktu berdebat di YouTube mengenai ayat demi ayat, makanya saya ayat ini saya kan pernah bikin teorinya di kita ini. Mau comot dari mana pun ayat pasti kembali lagi connect, dan jangan bilang itu nggak ada hubungan, semua bisa berhubungan. Semua, jadi nggak usah bilang perikop ini, perikop itu, mau ayat apapun comot, asal ya kan, asal sentralistiknya Tuhan Yesus kan gitu. Nah inilah yang sering dipakai oleh kalangan Muslim lah kan, comot ayat itu untuk menjatuhkan kita kan gitu kan ayat mereka. Nah inilah yang dipakai si iblis dari awal, selalu ayat yang dipakai mulai dari kejadian 1 waktu kejadian Adam dan Hawa, termasuk Yesus dicobain kan gitu ya, selalu ada ayat tertulis. Nah artinya saya mau mengatakan begini tadi, kalau saya pakai ayat untuk membenarkan tanda kutip, saya juga bisa memakai ayat kita untuk mematahkan ini ya kan? Jadi kenapa saya bilang kita hati-hati memakai alat untuk membuat argumentasi kita, karena iblis selalu memakai ayat untuk mematahkan argumen-argumen. Inilah yang saya bilang dunia pikiran. Bedakan dengan dunia roh, kalau hati kita udah suci, bersih, ya kan? Karena si iblis memang ini dikuasain kok, mahir banget, mungkin lebih pintar dari kita kan gitu. Ya kan? susah dicoba. Iya. Tapi yang menjadi masalah bukan di penyampaian ayat-ayat ini, bukan itu yang menjadi masalah itu. Ini yang mau saya bawa. Bagaimana kita ini bicara secara roh sekarang itu? Karena dia pasti kudus, pasti bersih, pasti damai sejahtera. Iya kan? Jadi kita sebenarnya orang-orang yang sudah mulai dikuasai Roh Kudus, ya kan? Dia udah langsung tahu siapa yang sebenarnya tanda kutip sandiwara, munafik, ini tahu pendeta yang ini yang tadi. Inilah yang saya bilang, di mana kita belajar begitu dunia roh ini, supaya kita sekarang sampingkan pikir. Saya bukan melarang pikiran dipakai ya, cuman di Alkitab juga dikasih tahu bahwa kita harus melampaui akal pikiran kita kan. Pikiran dipakai tapi harus melampaui istilahnya supaya masuk ke hal yang rohani ya. Beyond lagi kan, beyond of our ratio kan. Di situ yang maksud itu kiat-kiatnya yang kita perlu latih dalam hal itu. Ini kan kalau si Rasul Paulus saya pikir pergumulannya
dalam hal ini dunia spiritualnya itu dia juga jalankan itu sehingga dia akhirnya bisa menjawab roh kita Iya. lemah dan seterusnya. Nah itu lain, jadi bukan Enggak. Daripada bagusnya kita keluarkan semuanya daripada nanti setelah di sini baru nggak benar itu. yang enggak dibahas lagi. Bahas lagi. Ya, jadi maksudnya itu yang mau saya bisa ini wajahkan, Boleh Pak. memponis. Bukan menponis masuk. Ya, Kalau saya sih gampang Pak ya. Tentang roh itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari orang-orang yang perjanjian baru, orang-orang yang dipakai Tuhan itu luar biasa ya. Sampai tahu masuk Tuhan apa ke depan. Itu kan hanya apa? Dekat sama Tuhan. Gitu loh. Artinya banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, pasti semakin dipenuhi oleh roh. Gampang kan? Iya. Enggak susah-susah, jangan cari-cari ke dunia lain, ke dunia alam sana enggak. Dekatkan diri kepada Tuhan. Ya, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan contohkan untuk kita lakukan, kita lakukan dengan benar. Iya, Betul. ya kita lihat ini ya, salah satu contoh yang paling ekstrim. Si Petrus itu kan hidup di dalam kedagingan yang sangat luar biasa. Ya, kalau boleh dibilang dia nggak pantas lagi sebagai apa? Sebagai murid Tuhan gitu ya. Menyangkal loh, berat kan? Cuma hatinya itu tetap ya, walaupun manusianya kita mungkin bertanya-tanya, gua nih kebanyakan dalam tubuh jiwa nih, gitu kan. Tapi roh itu kan belakang. Ketika kita mengenal Tuhan kan roh itu selalu ada bersama dengan kita kan. Dan buah-buah roh itu kita tahu kan, sangat damai, kasih, sukacita, dan sejahtera kan itu kan luar biasa. Nah, bagaimana mereka Petrus bisa diubahkan sama Tuhan dengan karakter yang sangat seperti itu ya? Bisa loh bertobat tiba-tiba di Gunung Roh Kudus dia. Mantap. Iya, banyak bertobat. Paulus yang kita tahu nih, Saulus yang paling jahat itu seperti apa coba? Kan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi sadar ketika dia merendahkan hati kepada Tuhan. Aku tuh Tuhan mau, aku dekat, aku mau kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Simpel kan? Nah itulah kekristenan yang sejati itu gitu loh. Kita nggak harus perlu, wah kita nih saya harus puasa 4 kalau memang Tuhan inginkan kita puasa. Maksudnya kayak agama yang di sebelah gitu ya, melakukan ritual nggak seperti itu Tuhan inginkan. Dekat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita mau dibimbing oleh Tuhan, ya itu roh kita semakin penuh gitu. Ya kan kalau kita lihat nih orang-orang yang hebat, pendeta-pendeta yang apa sih bisa loh mereka itu bersekutu dengan Tuhan itu bisa sampai 18 jam sehari, ya kan? Nah itu ternyata salah satu jawabannya. Ini loh. Kita kan tahu ya ini. Kita kan itu betul pun. Kita sudah jujur aja, saya coba ikut membaca Alkitab setahun gitu ya. Karena saya belum pernah membaca Alkitab secara secara selesai dari kecil sampai itu Jakarta Barat. Saya tanya udah pernah baca Alkitab sampai udah pernah loh. Saya kan. Nah saya tanya udah pernah kan gitu. Saya akhirnya mencoba. Jujur aja selalu bolong-bolong. Nah, dan kenapa? Itu yang tadi saya bilang itu salah satu tantangan ujian memang itu, dan salah satu jurusnya memang itu. Yang lain bilang itu yang tadi baca firman dan renungkan kan itu lain bilang lakukan. Dan itu memang nggak mudah kalau seperti orang saya ini semua. Iya. Kalau saya sendiri sama lah. Kan gini ya, itu kan kita kan sudah jadi bait Allah ini. Ini kan kita situasinya udah seperti ini. Iya, ini. Kan kita udah pelajari kemarin kan. Situasi kita ini sekarang kayak gini nih. Kita itu sudah menjadi bait Allah. Artinya Yesus tidak di mana-mana. Ada di dalam diri kita. Dia udah stay di sini. Cuma aktifkan gitu ya. Seperti gini. Opung udah ada di rumah, cuman gue ngajak ngomong gitu. Iya kan? Opung udah ada di rumah gitu loh. Terus cuman aku nggak ajak ngomong, aku nggak ajak tukar pikiran gitu loh. Kan kira-kira gitu, Pung. Aku nggak
minta nasihat. Dia udah ada di sini. Tahu maunya kan tidak tahu kan. Kan Roh Allah itu sudah dalam kita. Betul kan? Iya. Bukan jauh-jauh. Aku nggak perlu. Aku mau ngomong sama Opung sana kan aku nggak perlu ke sana. Ke mana? Country. Udah ada di sini kok. Aku nggak perlu jauh-jauh kemana-mana. Udah ada di dalamku kok. Iya. Iya kan? Jadi nggak perlu kemana-mana lagi, nggak perlu ke Yerusalem untuk mendapatkan berkat, nggak perlu kayak gitu. Udah ada dalam kita dia. Nah, terus implikasinya apa? Dia kan sudah ada di dalam kita, ya kan? Dan situasinya udah begini kan? Pastikan ini ada dalam kita itu. Roh Kudus ini. Iya. Kita terima Roh Kudus. Karena konsep berpikirnya begini. Anak itu kan firman yang menjadi manusia. Iya. Ya. Makanya setiap apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia perbuat itu firman. Dan itu makanan buat kita. Masuk ke dalam roh kita. Ya. Nah, nanti Roh Kudus ini. Roh Kudus ini mengingatkan. Lihat ya. Mana gambar kita? Aduh. Kok nggak ada gambar ini? Loh, kok nggak ada gambar ini ya? Allah Tritunggal kita. Oh, belum dimasukin di sini. Iya kan? Mana ya? Kok nggak ada di Tritunggal? Ini nggak lengkap di sini berarti. Kayaknya ada beberapa poin ya. Iya, jadi oke lah. Intinya kan gitu kan. Oh, kita ada di sini sih. Allah Tritunggal ya. Aku pernah buka juga kan. Gambar kita. Allah Tritunggal kita itu kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan. Kalau anak itu kan firman. Perkataan. Logos. Kemudian menjadi firman. Dia lakukan itu firman. Kalau Roh Kudus itu roh ilahi. Dia bukan firman. Tapi Roh Kudus mengingatkan firman. Ya. Kenapa kok kita baca Alkitab? Supaya firman itu kita baca masuk di dalam kita, roh kita. Kemudian nanti Roh Kudus itu ingetin itu firman itu. Jadi pada waktu kita baca Alkitab, firman itu masuk ke kuping, masuk sampai ke roh kita, tinggal di situ. Baru Roh Kudus ingetin itu. Lah kalau kita nggak ada baca firman, nggak ada yang tinggal, apa yang Roh Kudus mau ingetin? Iya. Iya. Jadi percuma kalau bilang saya mau Sama aja kita tidak membuat Roh Kudus bekerja sebenarnya. Amunisinya ya. Roh Kudus ada, tetapi kita tidak membuat Roh Kudus bekerja. Karena Roh Kudus itu selalu mengingatkan firman. Dia itu nggak pernah ingetin yang lain-lain. Ya, Yohanes kan sudah menceritakan itu. Dia nggak berkata-kata dari diri dia sendiri. Dia cuma mengingatkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Itu. Dia cuma mengatakan apa yang Yesus perintahkan untuk katakan. Dan dia cuma ingetin apa yang Yesus katakan. Nah, Yesus katakan apa ya ini? Kalau kita nggak baca ini, Roh Kudus apa yang mau dia ingetin? Apa yang mau dia nasehatin? Nggak ada. Itu sama aja kita membuat dia tidak bekerja. Intinya itu. Kira-kira gitulah. Ibu Nova, ayo apa yang malam saya berhalusinasi? Berhalu ya. Nova, Bu Nova, ayo tanya dong. Iya kan, kamu udah. Iya. bagus ya kalau bertanya, saya senang. Iya, pertanyaan itu kan memperkaya kita. Dikalahin so, lain. Kalau lain Ternyata itu orang filsafat, jadi harus nyimak baik-baik kemana Harus arahnya. nyimak baik-baik ya. Kalau orang kayak ini, Aku sih tangkap gitu, cuman nanti lama-lama kan. Sekian tahun saya aja rumah tangga baru masih ini. Malah ini. Kadang belum ngerti tapi daripada bermasalah itu ngerti nggak? Ya udah kan aku nggak ngerti. Apa saya salah dicuekin? Nggak apa-apa. Dan saya begitu, benar ya sama. Aduh yang Tuhan. Kadang harus diterjemahkan dulu gitu. Kadang kan kita enggak.
bagus itu. Tapi yang luar biasanya ada kan. Ada. Nah, ini bukan kesombongan kita, kami Iya. sendiri faktanya. Iya. Faktanya kan kayak tadi itu kan, tadi Kasihan ya. ya apapun namanya itu, Hmm. orang dapat musik, dapat berita, itu langsung bisa profit. Drop. Penguasaan diri lah. Kan saya kan langsung Hmm. mondar mandir dulu saya itu. Kenapa mondar mandir? Kalau Hmm. langsung direspon, kita nggak kuat mendengarkan. Makanya saya alihkan. Hmm. Akhirnya kan setelah itu, ya, saya tidak tahu di mana mereka. Penting saya tahu dia Tuhan harus berbicara. Ini maka yang tadi saya pengaruh Bible study. Pengetahuan itu tadinya sudah saya lakukan ditambah Bible study setelah saya memberanikan. Itu mereka kondisinya di rumah makan di Santar. Kalian berkumpul. Padahal yang berkumpul ini adik saya sama adik ipar sudah seorang Muslim. Ini maksud saya tadi. Hmm. Wah, jadi kita tuh harus berani mengatakan kabar baik Kristus itu. Berkumpul semua di sana. Berarti apa masuk masa kelai. Ya orang tuanya Bapak. itu. Oh. Nah, sekarang lagi di hari ini. Oh, dioperasi. Sekarang operasi. Nah, jadi udah diantar di Oh. sana Di mana? di Cantar. Siantar ya? Nah, jadi ada ipar dia nikah sama Islam di satu rumah, ikut dia ngantar. Cantar. Jadi saya tahu dia dua seorang Muslim. Jelas saya sudah tahu dia Muslim. Tapi inilah kesempatan saya mengatakan kabar baik harus dikatakan lagi. Nah, saya undang kuasa Roh Kudus untuk bekerja betul di sana. Iya. Iya. Adik kasarnya ini makanya agak susah saya berkuasa, agak susah saya mengatakan sesuatu. Kenapa? Karena langsung saja berdepan gitu. Iya. Ya kan? Nah, dan setelah itu kumpul semua anak-anak. Baru saya berdoa. Saya suruh kamu berdoa. Mau kamu tadi bikin doa Bapak kami. Jangan dulu. Nah, di sini kalau di forum resmi ini tidak boleh. Tapi karena di luar keluarga, mereka sayangnya yang saya memimpin, kawan-kawan. Ya kan? Jangan dulu kasih orang anak mewakili. Nah, salah satu mewakilinya tadi Sisior, baru lanjutkan mendoakan amin. Tujuannya apa di sini? Inilah maksudnya tadi pengajaran Kristus itu bukan hanya sebatas membaca tulisan ayat baku, tetapi dia dilaksanakan gitu. Karena ada juga yang tersirat firman itu. Nah, di sini makanya aku jadi susah. Susah kenapa? Karena kebanyakan dia terfokus dengan yang ada tadi. Di lapangan gitu. Susah. Susah urusan mereka. Ya kan? Jadi itulah satu contoh tadi. Jadi dimanapun saya berada, saya berani memberitakan firman Tuhan itu. Saya tidak peduli. Kalau itu udah pas, tapi kalau jadi selain susah, ngapain? Maksudnya jadi mereka susah. Mereka jadi kesulitan. Kenapa? Karena mereka tidak siap. Jadi saya nunggu. Ya udah kalau nggak siap Pak ya Bapak. Urusan orang Yang penting kan firman udah buka Iya. ya. Mau dia tidak terima itu urusannya. Kalau lain Kan Tuhan kan bilang kan itu orang kan memberitakan firman Injil itu kan perintah ya. Di Matius itu udah jelas. Iya. Tentang dia bertumbuh terus yang ketulusan hati kita untuk memberitakan itu. Iya. Itu satu langkah yang paling bagus itu. Dan doa ini lah. Ya, terus dan doa saya tadi. Ini doa saya. Kurang lebih seperti ini. Bapak, saya kembalikan kepadamu. Biarlah apa yang kamu pandang baik.
Kalau secara manusia seperti ini, tetapi melihat dia sudah senja, Hmm. melihat dia sudah senja, Biarlah gitu. ya kan? Nah, utamakan Tuhan. Aku tahu dan yakin rohnya itu hidup. Hmm. Biarlah Roh Kudus bekerja untuk menghidupi rohnya itu supaya di saat dia engkau panggil, ia hidup di dalam Kristus. Karena yang hidup nanti ke surga adalah roh. Itu dan doanya tadi. Ya udah pas sebenarnya. Udah Ada Tapi orang ya. nggak di sana lah. Yang melayani Bapak ada. Hah? Di sana orang ada. yang mendampingi. Ada yang mendampingi nggak? Kasih tahu aja yang mendampingi. Doain Bapak seperti ini, mumpung dikasih kesempatan. Terus layani kok. Saya nggak tahu juga lah kita harus benar-benar nih. Karena kan yang masuk surga itu adalah orang yang terima Yesus ya. Nah itu jelas, ingatin lagi Bapak, mumpung lagi ada waktu. Saya sering Iya. seperti itu. Ternyata saya tunggu orang itu untuk hal situ dia udah pergi. Semua manusia. Tapi dari yang mengingatkan. Ingatkan saya bikin gereja tentang Tuhan. Pergi ke sana gitu kan. Tahu-tahu saya doain. Berapa jam lagi udah meninggal. Hmm. Jadi saya terima kasih lah dengan Bible study. Jadi Iya. memperkuat dan mau Pemahaman kita makin dalam. dan menambahi. Semakin banyak ternyata yang kita tidak tahu kan. Iya. Iya. Termasuk dari yang mengenai pengendalian. Jujur aja, lain dan lihat yang saudara kita gitu ya, yang tidak bisa mengendalikan diri. Iya, Makanya ada kan buah-buah roh itu penguasaan diri bisa menahan segala sesuatu. bayar mahal loh. Akibat perbuatan tidak bisa mengendalikan diri. Iya. Bayar harga itu. Itu buah roh, bukan buah-buah roh ya, buah roh. Iya. Buahnya satu, rangkaiannya itu ada 7. 9. Ya 9. Iya 9. Buahnya satu tapi rangkaiannya banyak ya. Itu karena bulan kan kita selesai. Baru itu cuma lah, Dua diambil sama Doang sempurna tuh. Leonardo. Dua masih disimpan. Dua lagi masih disimpan. Nanti kalau udah 9 udah sempurna kan. Iya. Kalau saya mungkin hanya satu mungkin. Ibu Nova, Apa sih? Ibu Nova. kata Ayo, itu. Dok. Aku belum pernah dengar suaramu itu. Rindu saya dengar suara. Ini itu loh, Mas. Jadi kita saling paham juga. Agar kita semangat tuh. Maksudnya, Iya. apa Bible study itu kita nggak hanya tahu isinya gitu, tapi seperti yang lain yang bilang kan action itu kan kita Betul. benar melakukan. Inilah dia makan. Hah? Inilah tadi yang dia naik ke surga kayak ini ya. Hah? Awan-awan. Iya, awan-awan, bintang-bintang. Jadi mana pernah terangkan contohnya formal ini. Iya, memang Mas, kayak coba kita baca. Formal. Iya. Baca kemarin. Nah sama ini. Sebenarnya lagi nih. Jadi seakan-akan di situ ketika pancuran roh kudus ini nilai dia kan Iya, api, lidah api. Api. sekarang api padahal itu malaikat. Malaikat. Malah Iya. Ya memang banyak sih akhirnya kita jadi paham gitu kan. Tadinya harafiah itu kita tahu. Iya. Ya, bersyukurlah kita. Kasih pengertian, pengetahuan. Cuma yang permasalahan sekarang yang ini permasalahan sekarang sih permasalahan sekarang. Gimana masalah? Masalah menurut Enggak ini kita Tadi dia bilang emang ada soal ya? ya enggak. Perlu ada masalah. iya Ada masalah. Ada masalah. Perlu masalah. Gimana? Permasalahan sih sekarang ini. apa Coba. Gimana? Dia masalah. Bintang-bintang. Namanya Huawei ini. Oke. Karena apa? Sejauh jadi masalah untuk kita menerangkan karena pengetahuan di umum ini adalah Tuhan itu. Setelah kita belajar ternyata kan namanya yang Berikan. Iya. Iya. Kita bentrok. Iya. Saya kira kita jadi akhirnya kayak saya itu jadi diam. kenapa dia? Diterangkan karena diterangkan juga percuma gitu karena nggak pemahaman. Hmm. Nah, situ Ya udah. Nah, situ. Iya.
Apalagi dia orang di sekolahan, rajin gereja, Hmm. kasih pelayanan. Nah, di sini makanya. Kan dibilang ini kan. Coba. Sebenarnya itu nggak banyak ayatnya kok. Mulai dari Keluaran ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan. Ya. Kan 23 ya. Ayat 21. Pada waktu mereka dipimpin itu kan sudah diceritakan. Jagalah diri. Ini dulu deh. Keluaran 3 lah. Waktu Allah pertama kali memperkenalkan diri. Ya. Lalu malaikat Tuhan nih ya menampakkan diri kepada Musa nih ya dalam nyala api yang keluar dari sedak bumi ya, oke ya? Ya. Udah ya, malaikat Tuhan menyalakan. Terus di malaikat Tuhan itu kalau dalam bahasa aslinya cek di sini itu molok dia IHWH. Ya. Ya. Betul. Itu ya. Terus kemudian di Keluaran 23 itu ayat 21 juga sudah dijelaskan. Jaga sebab dirimu di hadapannya, dengarkanlah perkataannya, jangan engkau mendurhaka. Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namanya dia, siapa tadi? Ada di dalam dia. Gitu loh. Ya. Jadi kejadian 3, Keluaran 3 tadi dia mulai memperkenalkan, malaikat Tuhan datang, terus dia perkenalkan, aku namanya YHWH, gitu. Oke? Terus kemudian diperjelas lagi di Keluaran 23. Ya. Kemudian diperjelas lagi di dalam khotbahnya Stefanus di Kisah Para Rasul 7. Ya kan? Kisah Para Rasul 7 ayat. Ya. Ini nih. Ini dia. Nih. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang Yahweh di antara malaikat-malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai ya. Malaikat itu yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Dia memberikan apa? 10 perintah Tuhan. Ya. Jadi dia tuh bertemu sama malaikat. Ini juga Musa heran tentang pelihara kita melihatnya. Tampaklah dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di Gunung Sinai dalam bentuk nyala api. Ya. Kemudian malaikat ini berfirman kepada dia ayat 38. Ya. Malaikat itu berfirman padanya di Gunung Sinai. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, terus di dalam apa juga banyak kok di dalam Ibrani juga ya, di Gagak sore-sore Galatia. Ya itulah kira-kira. Dari sini kita udah bisa paham urutan ceritanya. Oh, karena memang tidak mungkin Allah itu besar sekali. Dia cuma menitip namanya kepada malaikat tadi. Sementara Allah itu sebesar ini gitu. Nah, Berarti sebenarnya nama aja itu ya. namanya, Nama yang boleh sebutannya. dititipkan lah. Dititipkan kepada malaikat. Ke siapapun itu. Iya. Dititipkan kepada malaikat ciptaan. Malaikat Yehova itu. Sederhana kita. Iya. Tadi Opung tadi bilang di kejadian berapa tadi yang malaikat Tuhan? Disebut malaikat Tuhan. Kejadian Musa. Bukan yang pertama sekali. Kejadian berapa ya? Bukan di awal tadi. Yang tadi Opung pertama sajikan di kejadian berapa ada kata malaikat Tuhan gitu. Di kejadian mana tadi? Oh, di teks ini. Di sini. Di sini kalimat ini. Bukan. Enggak di Oh, di firman, di Alkitab. Di Alkitab. Kejadian berapa tadi yang ada?
malaikat Tuhan gitu. Kalau itu di kejadian ini, yang malaikat Tuhan ketemu itu Kejadian, di kejadian 16, 18. Mulai dari Abraham itu. kejadian. Kemudian Tuhan menang. Nih. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Kata-kata terbang. malaikat Tuhan gitu. Ada kata-kata malaikat Tuhan. Yang pertama sekali disajikan. Kejadian. Kejadian. 3 kayaknya. Kalau kejadian 3, oke. Ada kata-kata malaikat Tuhan. Saya hanya mau menyampaikan gini aja gitu. Mm-mm. Tuhan di situ kalau kita ambil Bible bahasa Batak Hmm. itu suruh-suruhan di Jehovah gitu kan. Suruh-suruhan. Kalau di sini kan Tuhan di situ huruf besar semua. Sebenarnya kata-kata aslinya itu kalau nggak salah Yahweh atau Yahweh Iya, weh, ya. nama itu gitu kan. Iya. Jadi nah memang selama ini pikiran kita bahwa Yahweh itu ya Tuhan kan gitu. Ya padahal itu Iya. kan gitu ya. Iya. Nah karena nggak mungkin Tuhan bisa dilihat sama si Lucifer, Iya. si malaikat-malaikat. Iya, betul. Karena dia ya nggak ada yang bisa lihat satu orang pun kan gitu. Iya, satu pun Kecuali tidak. yang lahir dari pangkalnya raja. Iya. Iya. Jadi itu hanya dan coba kita ulas lagi Bu. Ketika ditanya siapakah engkau yang ayam, ayam gitu ya. Aku adalah aku. Sebenarnya Ya, ini. unsur yang lebih mudah kita coba telusuri. Iya kan? Kan dia ketemu malaikat. Coba kita Terus kan dia tanya gitu loh. Kamu siapa? Makanya dia bilang, malaikat itu bilang, aku ayam gitu loh. sebenarnya kalau kita berangkat dari sini, kita analisa, kita bedah, sehingga pertanyaannya kan gitu ya. Pertanyaan, kenapa si malaikat yang menjawab itu siapa? Malaikat. Ya, firman Allah kepada Musa. Iya. Kita simak nih baik-baik ya. Ini Gini lah, misalnya kita main drama gitu ya. ya. Terus aku Musa, Pertanyaannya ketemu Opung. adalah, kenapa dia menjawab aku adalah aku? Ya, kan? Ini yang saya maksud bagaimana kita tadi mengaitkan itu. Ini hasil penjelajahan otak saya kan ya. Jadi supaya kita bisa menelusuri the origin of statement itu kan gitu ya. Ini. Asal usul daripada kata-kata ini. Pertanyaannya kenapa? Nah, dia membilang aku adalah aku. Ini sebenarnya misteri ini kan. Misteri yang tanda kutip penjelasan Tuhan itu yang Bapak itu kehendak Allah, rencana Allah semua itu. Kalau bahasa mungkin bahasa kerennya lah sesuatu yang serius dan progresif gitu loh. Serius dan progresif. Jadi dia tidak menyatakan dia itu Yesus itu sendiri gitu loh, yang kita bisa lihat itu, yang dia bilang gambar image-nya kita gitu. Jadi disebut dulu secara progresif gitu loh, bayangan saya gitu loh Bu. Misteri-misterinya itu ya kan, kalau kita coba ulas, kenapa sih dia bilang jawabnya aku adalah aku, kenapa nggak langsung to the point aja gitu kan? Kenapa? Jadi benar gitu, dia nggak bisa menjawab aku adalah Allah, udah bertentangan dengan constraint-nya dia, bahwa dia maha besar, maha kan nggak mungkin kan, tapi dia harus mengatakan itu gitu, nggak ada selain itu yang mau disampaikan. Istilahnya bagaimana menggambarkan dirinya sampai ada tiba waktunya kan gitu. Iya, memang kalimat ini bagus. Jadi gini ya, kan misalnya lah Opung malaikat, saya Musa, ya kan? Terus aku tanya, kamu siapa? Terus Opung bilang, ayam, ya kan? Terus baca lagi lanjutnya, aku adalah aku, akulah aku, Yahweh telah mengutus aku kepadamu. Berarti sebenarnya Yahweh itu bukan namanya Opung. Iya, Nangkap ya Bung ya? tentu. Jadi misalnya Opung atas nama-nama datang atas nama presiden lah, Prabowo, ya kan?
Opung mendapat mandat dari Prabowo datang ke sini, ya kan? Oh siapa? Kami Prabowo, gitu kan? Prabowo yang utus aku, Ya, kayak gitu. ini kan tidak mungkin Allah itu I am who I am telah mengutus aku. yang menampakkan dirinya memakai istilah itu. Tidak ada Iya. selain itu. Kalau misalnya nih sama seperti Iya. Yesus, kalau di pertanyaan Muslim gitu kan, Yesus istrinya ngaku-ngaku langsung ke hadapan Oh iya. manusia. Aku adalah Tuhan itu loh gitu. Ditimpukin langsung kan, dipukulin dia, ya kan? Artinya si utusan yang di sini itu tidak mungkin mengkondisikan dirinya bahwa itu Tuhan. Jadi dia harus menggunakan Oh. kata-kata yang bersayap. Hmm. Untung saja yang mendengar ini, Musa yang mendengar ini ya. Musa. Seandainya mungkin orang lain, abangku yang mendengar ini, Bapak Robi, itu udah langsung digampar gitu. Kamu ngomong gak jelas kamu itu kan gitu. Ya kan mutar-mutar aja. Kau udah begitu kan, tapi karena ada nama Yesus Yahweh di situ yang punya wibawa otoritas, ya aku adalah aku, dia langsung Iya. nggak bertanya lagi. Iya, kan Musa aja udah tahu. Iya. Kenapa Musa tahu? Dia selama berjalannya dekat sama Tuhan. Dia tahu ketika dibilang aku adalah aku. Iya. Jadi kita bisa, iya. Gimana Jadi- mungkin orang gak dekat sama dia, kok tiba-tiba dia tahu kan? Itu kan. Lewat penjelasan. Siapa itu yang bertemu dengan malaikat? Nah, si Yakub kan. Jadi lewat penjelasan dari Stefanus, lewat penjelasan dari Rasul Paulus, maka kita bisa menjelaskan itu yang ketemu, yang memberikan firman itu adalah malaikat Tuhan. Iya, makanya saya bilang Iya dia kan? itu menjelaskan dirinya secara serius dan progresif. Iya. Makin Kalau ini cuman kita baca ayat ini, kita susah memahaminya. Jadi kalau kita dalam pelajaran dulu ada namanya asumsi ya. Asumsi 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Dari 4 asumsi ini kita bisa ambil kesimpulan. Ini sama ini. Kalau cuman 1 ini, kita belum bisa ambil kesimpulan, sulit. Di sini belum. Belum. Kemudian ada ayat tadi, kemudian ada khotbah Stefanus, kemudian ada penjelasan dari Rasul Paulus. Semua itu menjelaskan bahwa dia sedang ketemu malaikat yang diberikan nama itu, gitu loh. Lewat penjelasan Musa sendiri, gitu kan? Saya garis bawahi kan, kalau dia tidak pakai, kalau semua dia huruf besar, berarti itulah yang dia pakai nama Yahweh dia. Kalau kita perjalanan ya, ya kan? Berarti kalau dia hanya huruf kecil, yaitu ya dia punya kuasa tapi tidak bersamanya gitu. Enggak juga sih, sama aja. Sama aja. Kalau Yahweh, Yahweh. Kita orang-orang. Iya, bukan masalah. Iya sama. Karena Ini kan dari LI. Yang penting ya Yahweh. Ya, Yahweh, kalau udah bicara Yahweh sama itu. sama. Mau dimanapun sama. ya kan kita pakai terjemahan. Karena kan gini, bukannya saya memang larinya ke sana juga. Karena Iya. banyak yang kita temui di lapangan. Kita belajar ini kan untuk Ya. untuk menyapa kepada mereka. Iya. Jadi kita juga harus juga bagaimana pola pikir mereka, kita bisa dengan pemahaman mereka bisa menjelaskan, apalagi dia yang awam gitu. Iya. Jadi saya bukannya mau berdebat, bukan. Jadi menerapkan bagi mereka supaya mereka bisa menerima dan mereka bisa ikut juga menjadi anggota kerajaan. Ini ya. Ini juga ayat-ayat dari masing-masing ini. Semua menjelaskan itu nanti. Ini ya. Ini. Ia ditambahkan dengan pelanggaran-pelanggaran dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat, gitu kan? Semua malaikat. Ya. Jadi semua itu sedang menjelaskan bahwa malaikat-malaikat inilah, gitu lah. Ya kan, yang berbicara kepada Musa. Di satu kalimat itu ya, itu belum koma nih. Sering saya temukan itu berbarengan dia Tuhan atau Allah, ya kan, satu huruf kecil
di sebelah baru mengikut huruf besar semua. Satu huruf besar di awal, baru di Itu kecil. huruf besar semua. Gimana sih? Satu huruf besar. Sekarang Besar semua. Tuhan Allah, ya kan? T-nya huruf besar, nah, yang Allah-nya ini huruf besar semua. Nah, jadi ini yang kadang-kadang butuh untuk menerangkan bagi merekanya gitu. Gimana? Enggak sih, enggak ada makna itu sih Bang Pai. Kayak contoh di Korintus mungkin yang Enggak, ini baca apa? bukan ini kita Allah berbicara Hanya kan hanya doang. di sini Iya. banyak ditemukan di perjalanan nih. Banyak tempat perjalanan nih. Ada kalau kita memakai Alkitab, kalau kita tercetak. Ya. Oke lah, itu bukan isu ini yang enggak, tapi bukan begitu itu ceritanya. Enggak. Memang Allah memperkenalkan YHWH udah. Ya, Gitu. maksudnya Lautan Barat ini di Bukan dia perjanjian lama iya. ada tertulis Tuhan yang semuanya kapital, tetapi ada tertulis juga Tuhan hanya T-nya yang huruf besar. Dan Nah, dalam itu apa? satu kalimat itu belum koma, masih satu ini, masih satu itu. Tuhan Allah. Gitu. Ya contohnya gitu kan. Jadi kadang-kadang inilah agak sulit menerangkan. Apa makna dari itu apa ya kira-kira? Bedanya Tuhan besar semua dengan Tuhan yang hanya hanya Nah, T-nya iya yang maksud besar, hanya untuk huruf menggabungkan tadi aku dalam tadi. Ada Allah, memang ada Allah huruf kecil, ada Ya. ilah itu. Kalau tujuan saya tadi untuk ini tadi. Itu ada ilah. Tujuan saya tadi untuk ini. Aku adalah aku. Udah ya. Wah ya, udah waktu kita ya. Habis ya. Udah. kita Ya tetap kita ini ya. Kita berada di dalam belenggu abadi. Tapi yang udah kita harus tahu bahwa penguasa kerajaan angkasa itu sudah dilucuti otoritasnya. Sekalipun kita ada di dalam alam maut belenggu abadi ini, tetapi kita tetap menjadi warga kerajaan surga. Ya. Sekalipun kita berada di alam maut. Bukan berarti kita warga kerajaan alam maut, tidak. Tinggalnya secara fisik di alam maut belenggu abadi, tetapi kita warga kerajaan surga ya. Itu ya kita ingat ya. Oke. Makasih.